mulai dah. Yuk, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hisabiha wali jamaliha wali diniha. Alhamdulillah, pada kesempatan siang sore ya, kita semua diberikan oleh Allah kenikmatan suatu nikmat sehat semua, sehingga kita dipertemukan di tempat yang penuh barokah ini dari keluarga besar Mas Miftah dan juga keluarga besar dari Bapak Budiono atau dari keluarga Mbak Amel. Ini kesempatan yang luar biasa dengan adanya khitbah ini. Kita berarti mengikuti sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tujuan seperti ini, adanya khitbah pertemuan antara kedua calon mempelai ya. Tujuan dari calon pria yaitu meminta dari keluarga besar calon mempelai atau calon istri untuk dinikahi menjadi istri yang sah nantinya. Ini yang dinamakan khitbah ya. Memohon atau meminta ya. Dan alhamdulillah dari percakapan tadi di awal dari kedua keluarga besar ini semuanya sama-sama menerima Bismillahirrahmanirrahim, semua insya Allah diridhoi oleh Allah. Yang kedua, marilah, karena ada satu cerita yang luar biasa. Malaikat Jibril bertemu Rasulullah SAW
lalu berucap, ya Rasulullah, kalaulah ada umatmu yang bersolawat kepadamu dalam satu hari 10 kali saja atau bahkan 100 kali, maka tugasku nanti ya Rasulullah, aku akan membimbing umatmu yang sering bersolawat itu untuk menyeberangi sirat. Jembatan itu digandeng sama malaikat Jibril, digandeng seperti ini sampai menyeberangi sirat. Bahkan malaikat Israel sendiri berjanji pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, andai kata ada umatmu yang bersolawat kepadamu dalam satu hari saja 10 kali atau bahkan 100 kali, maka janjiku kepadamu ya Rasulullah, aku akan mencabut ruh umatmu itu sebagaimana aku mencabut ruh para anbiya, para nabi-nabi. Begitu halusnya ruh kita dicabut oleh malaikat Israel. Karena apa? Karena kita sering bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ayo kita teruskan bersolawat kepada Kanjeng Nabi ini. Paling tidak bukan kita atau bukan Nabi yang butuh sholawat, tapi kita yang butuh sholawat. Karena apa? Semua amal kita tidak bisa dijadikan patokan utama untuk kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju surganya Allah. Tapi dengan sholawat inilah menjadi syafaat penolong kita nanti di hari akhir kelak, di yaumil qiyamah. Ya. Nah, karena itu, ayo di saat kita masih hidup, kita senangkan hati kita, kita biasakan hati kita untuk sholawat kepada beliau Rasulullah SAW. Tujuan dari khitbah itu sesuai dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Kalaulah seorang laki-laki mempunyai rasa cinta dengan seorang wanita, ya, tungkahul mar'ah, jadi nikahilah seorang perempuan itu li'arba'in, ada 4 syarat. Apa itu? Yang pertama yaitu 5 liha dari segi keuangannya atau hartanya. Atau dari mana? Lihasabiha, dari apa? Kedudukan dia di keluarga itu. Atau dari mananya? Li jamaliha, kecantikannya. Dan yang terakhir yaitu apa? Lidiniha, dari agamanya. Tapi dalam konteks hadis ini tidak semua serta-merta kita ambil. Karena apa? Imam Nawawi Al-Bantani sendiri menafsirkan ini hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu dengan menerangkan 4 hal ini, kebiasaan manusia pada umumnya, kebiasaan orang-orang pada umumnya itu melihat dari apanya? Dari yang pertama yaitu dari hartanya, ya. 5 liha dari hartanya. Kebanyakan seorang laki-laki cinta dengan perempuan dilihat, oh krono sugih, dari kekayaannya. Kebanyakan, ya. Yang kedua dari kedudukannya, oh dia anak orang konglomerat, dia anak orang yang terpandang. Akhirnya tujuannya bukan lagi karena agama lagi. Ini keterangan dari beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang ketiga dari mana? Yaitu li jamaliha, dari kecantikan perempuan itu. Nah, Mas Miftah ini suka dengan Mbak Amel dari apanya ini? Kayak ngomong ya, nggak bisa bicara. Ya. Dari apanya kira-kira? Ya semuanya, sempurna berarti ya kalau semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Ya dari kecantikannya juga dari. Tapi kebanyakan Rasulullah menerangkan hadis ini, orang itu melihat dari situnya dulu. Bahkan sedikit, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu apa? Sedikit orang melihat di diniha, dari agamanya. Inilah Rasulullah menekankan bahwasanya dalam hadis ini kalau bisa, nah
calon suami kita, itulah awal kita mendidik anak. Karena anak tidak akan terlepas dari watak, karakter, agamanya, tidak terlepas dari pendidikan orang tuanya. Bagaimana cara orang tua mendidik anak? Apakah anak ini yuhawidani, au yunasironi, au yumajisani, au islamihi, ya. Dia jadi orang Nasrani, Majusi, Islam, yang taat, yang patuh, itu semua tergantung orang tuanya yang mengukir, mengarahkan anaknya. Jadi benar kata Rasulullah bahwasanya kalau bisa kita menyukai, ya, mencintai seseorang, paling utama itu dari agamanya. Karena apa? Karena disitulah nanti keluar dari rahim seorang ibu anak-anak yang soleh dan solehah di situ. Lalu bagaimana seorang perempuan ketika dia mencintai seorang laki-laki? Diteruskan dalam hadis lain disebutkan, idza ja'akum, ya, man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika ada seseorang laki-laki, ya, dia ridho datang kepada keluargamu dengan apa? Dengan agamanya dan akhlaknya, ya. Fankihuhu, maka nikahkan laki-laki itu dengan anakmu. Karena apa? Agamanya pas, akhlaknya juga pas. Jadi sama-sama. Kalau laki-laki melihat perempuan itu dilihat dari agamanya, perempuan melihat dari laki-laki dari agamanya. Jadi sama. Kalau sudah bertemu agamanya sudah sama-sama kuat, fankihu, maka nikahkanlah keduanya ini. Nah, ini. Ila taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadin. Nah, ini yang bahayanya di sini. Jika engkau umpama Mas Miftah ini tadi ke sini, ya, kalau saya lihat bukan dari keluarga yang biasa, ini orang-orang yang ahli jannah ini, ya. Masya Allah, ya. Iya. Orang baik-baik semua ini. Kalau andai kata bertemu seorang laki-laki mengkhidbah, dari agamanya dia kuat, dari akhlaknya beliau, Mas Miftah dan keluarga tadi, Masya Allah, berdiri semua, kalau nggak disuruh duduk nggak duduk nanti mungkin, ya, sampai terakhir, ya. Ini akhlak ini luar biasa, bisa dilihat dari situ, ya. Jadi kalau sudah seperti ini, andai kata ditolak, apa yang terjadi, ya? Takun fitnah fid dunya fil ardi, apa? Wa fasadin. Apa yang terjadi? Maka niscaya akan terjadi musibah dan kerusakan di bumi. Wis sama-sama baiknya kok ditolak, akan rusak. Kenapa? Akhirnya yang tidak baik ketemu dengan yang baik. Ahli zina ketemu dengan yang baik, rusak akhirnya. Nggak akan ketemu. Bagaimana anak turun kita dengan menjadi anak yang soleh kalau tidak dipertemukan jodoh yang soleh dan soleha, seperti itu. Inilah awal kita dalam mendidik anak kita. Jadi khidbah seperti ini hukumnya apa kira-kira? Apa hukumnya? Mubah, diperbolehkan sama Rasulullah SAW, diperbolehkan, ya, mubah, dan termasuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita doa sama-sama, semoga dengan tujuan baik di awal ini, keluarga besar dari Mas Miftah dan juga keluarga besar dari Bapak Budiono ini, semoga semua ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, turun rahmat Allah, dipermudahkan nanti sampai pernikahan nanti, dan diberikan anak turun yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Abi hadin ya solehaya nakromul furqan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Doa. Padahal. Monggo, silakan. Allahumma salamatan fiti afiatan lisan wajatan ilmi wa barakatan rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.